Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ayuhan netizen rahimakumullah, pada video kali ini kita akan membahas tentang 6 kemampuan Dajjal yang luar biasa yang harus kita ketahui. Syekh Muhammad Al-Arifi dalam satu kajiannya mengingatkan, Dajjal bermata satu akan muncul dari salah satu negara Arab. Kemunculan Dajjal pada akhir zaman menjadi pertanda semakin dekatnya hari kiamat. Dajjal juga menjadi ujian besar bagi umat manusia, termasuk bagi kaum muslim yang hidup pada masa itu. Kedahsyatan fitnah Dajjal mengharuskan setiap muslim untuk mengenalinya. Berikut 6 kemampuan Dajjal sebagaimana diterangkan dalam berbagai riwayat hadis. Yang pertama, Dajjal membawa air dan api. Sebelum hari kiamat tiba, Dajjal akan menyesatkan manusia dengan kemampuannya yang super hebat. Tujuannya adalah agar iman manusia ini goyah dan menjadi pengikut setianya. Salah satu tipu dayanya, sebagaimana disebutkan dalam hadis berikut, dari Hudzaifah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang Dajjal, yang artinya dia pembawa air dan api. Yang kelihatan api adalah air dingin, dan yang kelihatan air adalah api. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kemampuan Dajjal yang kedua yaitu menyuburkan tanah. Selain membawa air dan api, Dajjal juga bisa menyuburkan tanah yang dikehendakinya. Dari An-Nawas bin Sam'an berkata, suatu pagi Rasulullah SAW menceritakan tentang Dajjal. Kami bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kecepatan Dajjal berjalan di muka bumi? Nabi menjawab, seperti mendung yang diterpa angin. Maka dia pergi mendatangi suatu kaum dan mengajak mereka untuk mengimaninya. Lalu dengan segera kaum itu percaya, lalu ia menyeru langit untuk segera menurunkan hujan. Lalu tanaman-tanaman segera tumbuh subur dan mereka mengembala ternaknya yang banyak susunya dan gemuk-gemuk. Kemudian ia mendatangi kaum lainnya lalu mengajak mereka untuk mengimaninya. Namun kaum itu menolak ajakannya, lalu ditinggalkannya kaum itu oleh Dajjal. Mendadak daerah itu menjadi kering dan gersang. Tidak ada sedikit pun dari kekayaan alam mereka yang tertinggal. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, Dajjal itu mempunyai kemampuan dapat menurunkan hujan. Dajjal juga memiliki kemampuan untuk menurunkan hujan. Bagi sebagian orang, hal ini mungkin terdengar mustahil untuk dilakukan. Dajjal membawa fitnah besar dengan memerintahkan langit untuk menurunkan hujan. Hujan pun turun dalam penglihatan manusia. Ia membunuh dan kemudian menghidupkan kembali dalam penglihatan seseorang. Kemudian menghidupkannya kembali dalam penglihatan manusia yang tidak mungkin ditandingi orang lain. Hadis riwayat Imam Ahmad. Yang keempat, Dajjal mampu menghidupkan orang yang mati. Kemampuan berikutnya yaitu Dajjal dapat menghidupkan kembali orang yang mati. Dajjal datang kepada manusia dan kerap mengaku dirinya Tuhan. Dia melakukan kemampuan ini dengan bantuan setan. Rasulullah SAW menceritakan tipu daya Dajjal ini. Dengan artinya di antara fitnah Dajjal, dia menawarkan seorang Arab Badui. Renungkan, sekiranya aku bisa membangkitkan ayah ibumu yang telah mati, apakah kamu akan bersaksi bahwa aku adalah Robmu? Laki-laki Badui itu menjawab, ya. Kemudian muncullah 2 setan
yang menjelma dalam bentuk ayah dan ibunya. Keduanya berpesan, wahai anakku, ikutilah dia, sesungguhnya dia adalah Tuhanmu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Riwayat lain diceritakan, lalu Dajjal memerintahkan agar orang itu digergaji dari ujung kepala hingga pertengahan antara kedua kaki. Setelah itu Dajjal berjalan di antara dua potongan tubuh itu lalu berkata, berdirilah. Tubuh itu pun berdiri utuh. Selanjutnya Dajjal bertanya padanya, apakah kau beriman padaku? Ia menjawab, aku semakin yakin tentang siapa kamu. Rasulullah SAW bersabda, wahai sekalian manusia, sesungguhnya tidak ada seorang pun yang dilakukan seperti ini setelahku. Hadis riwayat Muslim. 5. Kemampuan Dajjal yaitu membawa surga dan nerakanya. Dari Huzaifah, Rasulullah SAW bersabda, Dajjal cacat matanya yang kiri, keriting rambutnya, bersamanya surga dan nerakanya. Nerakanya adalah surga dan surganya adalah neraka. Hadis riwayat Muslim. 6. Kemampuan Dajjal yang keenam yaitu mengeluarkan harta dari bangunan reruntuhan. Ketika Dajjal mendatangi bangunan reruntuhan, dia mengeluarkan harta yang tersimpan di dalamnya. Dalam hadis disebutkan, dia mendatangi reruntuhan dan berkata, keluarkanlah perbendaharaanmu. Maka keluarlah perbendaharaannya mengikuti Dajjal seperti sekelompok lebah. Hadis riwayat Muslim. Ayuhan netizen rahimakumullah, demikianlah beberapa kemampuan Dajjal yang luar biasa dalam menyesatkan manusia. Saat menghadapi masa-masa sulit itu, Rasulullah SAW menganjurkan pada orang-orang mukmin untuk bersabar, bertawakal, bertaubat, dan memperbanyak bacaan berikut. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kalimat tasbih, tahmid, tahlil, dan takbir tersebut menjadi pengganti makanan dan dapat menyebabkan kenyang, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Agar dilindungi dari fitnah Dajjal, umat muslim dapat mengamalkan pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menghafal 10 ayat awal dari surat Al-Kahfi, maka ia akan dijaga dari fitnah Dajjal. Wallahu a'lam. Demikian uraian singkat mengenai 6 kemampuan Dajjal yang luar biasa. Semoga bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Allahumma hdina hadas sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.